Program yang ada di Kampung Lali Gadget itu beragam. Yang paling utama adalah permainan tradisional dan sebagainya. Mengenalkan kearifan lokal, mengenalkan karakter yang baik. Karena saat ini kita tahu degradasi moral dan karakter sangat tinggi di kalangan anak karena paparan modernisasi gadget, internet dan sebagainya. Maka itu kita programkan mendidik anak-anak supaya karakternya bagus melalui program bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Irfandi dari Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Saya 28 tahun, kelahiran 93. Di sini sebagai penggagas awal terbentuknya Kampung Lali Gadget di Dusun Bendet, Desa Pager Ngumbuk. Sebuah inisiasi program untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak-anak sehingga anak-anak bisa terus produktif dan terus melestarikan budaya asli Indonesia, yaitu permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kampung Lali Gadget itu adalah satu wadah bermain bagi anak-anak, bermain dan belajar untuk sejenak melupakan gadget. Artinya mereka bermain dan belajar dengan hal-hal yang nyata, hal-hal yang konkret di sekitar mereka, bermain tradisional, olahraga tradisional, kemudian mengenal kearifan lokal, mengenal karakter bangsa mereka sendiri. Itu yang terus kita tumbuhkan di sini. Apalagi saat ini sedang banyak digaungkan tentang kegiatan atau program Merdeka Belajar. Maka disinilah tempat yang paling asyik dan paling seru untuk merealisasikan Merdeka Belajar bagi anak-anak. Pertama itu awalnya dulu kegiatan literasi sama teman-teman komunitas, kegiatan literasi mengumpulkan anak-anak untuk mendongeng dan sebagainya, mewarnai. Kok akhirnya kok semacam ada ketagihan dari kami. Enak ya mengumpulkan anak-anak itu ya, seru, bahagia. Akhirnya saya teruskan dengan konsep bermain tradisional. Mengumpulkan anak-anak dengan bermain tradisional, dengan waktu itu sudah ada gambaran, sudah ada keresahan tentang kecanduan gadget, di mana anak-anak itu sangat banyak berkumpul di warung kopi, berkumpul di tempat-tempat yang ada jaringan wifi. Mereka tidak pulang-pulang, tidak tahu waktu, tidak mau mengaji, tidak mau belajar dan sebagainya, lupa sama waktu. Inilah yang akhirnya membuat saya, ini harus dilawan, ini harus diselesaikan. Caranya adalah dengan apa ya? Ya, saya itu waktu itu memikirkan tentang permainan tradisional, pasti ini bisa. Maka saya buatlah sebuah konsep program dolanan tanpa gadget, upaya mengobati penyakit kecanduan gadget, dan akhirnya waktu itu dapat banyak simpatisan, dapat banyak peserta, dapat banyak pendukung. Alhamdulillah banyak juga yang donasi, karena narasi yang kita angkat adalah permasalahan bersama, permasalahan semua orang tua, yaitu kecanduan gadget pada anak-anak. Ya dari situ akhirnya berkembang sampai saat ini. Kita pasti ada tim. Setiap pergerakan itu meskipun motornya satu orang, tapi tenaganya pasti banyak, pemikirnya juga banyak. Artinya kita bergerak secara tim, kita merekrut teman-teman komunitas, teman-teman anak-anak muda Sidoarjo, siapa yang mau kontribusi. Kemudian tidak lupa juga masyarakat lokal. Ini yang sangat penting. Masyarakat lokal adalah sumber daya yang luar biasa, karena lewat masyarakat ini kita akhirnya bisa menumbuhkan sikap gotong royong, sikap swadaya yang itu mempermudah jalan kita. KLG ini
sudah ada sejak tahun 2018. Pertama tadi rintisan yang saya ceritakan itu bulan April 2018. Program yang ada di Kampung Lali Gadget itu beragam. Yang paling utama adalah permainan tradisional dan sebagainya. Mengenalkan kearifan lokal, mengenalkan karakter yang baik. Karena saat ini kita tahu degradasi moral dan karakter sangat tinggi di kalangan anak karena paparan modernisasi gadget, internet dan sebagainya. Maka itu kita programkan mendidik anak-anak supaya karakternya bagus melalui program bermain. Selain itu juga kita mendampingi anak-anak belajar secara daring. Kita tidak anti terhadap gadget, tetap kita butuh gadget untuk belajar. Kita apalagi pandemi seperti ini semuanya harus lewat daring, ya akhirnya mau tidak mau harus didampingi anak-anak. Karena internet itu tidak ada pagarnya, tidak ada sesuatu yang membatasi. Anak-anak bisa saja mengakses situs porno. Anak-anak bisa saja mengakses kekerasan, anak-anak bisa saja macam-macam. Itu yang perlu kita dampingi. Selain itu juga kita bermimpi ingin membangun kolaborasi lintas pemuda di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga kegiatan semacam ini tidak hanya ada di desa ini, karena permasalahannya adalah permasalahan banyak orang. Akhirnya semuanya harus bergerak di desa-desa lain. Kami bermimpi tahun 2045 itu muncul 100.000 penggerak sosial seperti Kampung Lali Gadget di seluruh Sidoarjo. 100.000 pemuda penggerak sebagai kado 100 tahun Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kita terus dorong anak-anak muda untuk berkarya, berkolaborasi di sini dan mereplikasi kegiatan ini. Dari awal itu ya kita kolaborasi dengan banyak teman-teman lintas komunitas apapun, komunitas pecinta satwa, komunitas literasi, komunitas olahraga, komunitas seni. Banyak sekali teman-teman yang bergabung. Terakhir saat kemarin di bulan Juli sampai Agustus kami membuat namanya program atau gerakan Sido Asik yang itu diinisiasi bersama, tidak hanya Kampung Lali Gadget. Dan inisiasinya waktu itu di sini dan sudah tercatat 60 komunitas bergabung dalam gerakan Sido Asik yang itu menginisiasi gerakan bermain di mana-mana di seluruh tempat di Kabupaten Sidoarjo, di banyak desa, di banyak komunitas mereka bergerak. Tidak hanya Kampung Lali Gadget, karena kalau Kampung Lali Gadget sendiri itu tidak akan mampu untuk membuat gerakan ini semakin membesar. Kampung Lali Gadget juga mengadakan open recruitment untuk teman-teman pemuda, siapa yang mau ikut join, termasuk juga kita memberdayakan pemuda lokal, masyarakat lokal yang join. Pengajarnya ya tidak hanya kita, artinya ini secara non formal ya, secara non formal mereka ikut berkontribusi, mereka ikut membangun pendidikan di sini. Banyak hal, tidak hanya masyarakat lokal, tidak hanya teman-teman komunitas. Kalau dari anak-anak lokal itu tetap ya anak-anak di sini, tapi kan kita juga mengundang dari luar. Nah ini yang dari luar ini yang berganti-ganti, variasi dari Sidoarjo kota, dari wilayah seluruh Sidoarjo, dari Surabaya juga ada banyak, dari daerah-daerah lain juga banyak. Itu yang terus berkembang. Setiap hari Minggu kita adakan kegiatan umum untuk orang luar. Tapi selain itu di hari-hari efektif itu juga ada kita akan punya semacam ya jasa layanan gitu ya, jasa layanan untuk bermain, untuk semacam outbound gitu, untuk sekolah-sekolah, untuk belajar anak-anak SD, anak-anak TK dan sebagainya. Ya alhamdulillah kita selama ini disupport oleh warga, disupport oleh pemerintah desa juga, tapi kami selalu yakin bahwa kita bisa mandiri. Artinya sampai saat ini support dari pemerintah desa ini masih sebatas support moral ya, support moral. Tapi untuk urusan material kita masih berusaha mandiri dengan swadaya masyarakat. Sumber pendanaan itu kita tidak
terjebak pada satu sumber pendanaan, misalnya pemerintah. Bahkan kami belum mengakses dana dari pemerintah. Artinya sampai saat ini kami masih berusaha mandiri dengan jasa layanan tadi, jasa penjualan mainan tradisional, kemudian juga donatur, kemudian swadaya masyarakat, swadaya teman-teman yang berkontribusi di sini. Itu kita masih berjalan dengan seperti itu, dan sampai saat ini kami masih kuat berjalan dengan seperti itu. Ya, ada tarifnya. Ketika sekolah ingin bermain di sini ada jasanya, tapi kita ada segmen masing-masing. Artinya di hari Minggu itu adalah lahan promosi bagi kami, gratis, semuanya boleh bermain. Tapi ketika untuk kebutuhan pendidikan karakter, kebutuhan belajar dan sebagainya, itulah fungsi dari saling silang pendanaan. Jadi istilah Jawanya itu gendong indit. Ada ya istilah Jawa, gendong indit, artinya tidak semua disuruh bayar, tapi ada segmen yang digratiskan, ada segmen yang berbayar. Itulah, dari situlah sumber pendanaan kita. Ya, jenis-jenis permainan di sini itu tidak bisa dihitung, Mas. Artinya apa? Selalu berkembang dan terus berkembang. Kami menggali data permainan tradisional itu dari masyarakat setempat, dari orang tua, dari kakek nenek, dari warga yang sudah sepuh, karena mereka ini punya ingatan, punya data dalam pikiran mereka, dalam ingatan mereka itu permainan masa lalu saat masa kecil mereka. Nah, itulah yang diwariskan kepada generasi sekarang. Kita selalu wawancara, kita selalu berdiskusi apa dulu yang dimainkan, sehingga saat ini kita bisa mainkan lagi semua permainan-permainan itu. Tapi permainan pokok, permainan yang paling sering dimainkan ada egrang, ada kelompen panjang, ada kelompen tali, ada permainan dari daun, permainan dari batu, permainan dari tanah, permainan dari air, permainan dari angin, permainan tanpa alat, permainan dengan lagu dan sebagainya. Itu sangat banyak untuk dieksplorasi. Tidak hanya terfokus beberapa permainan, tapi harus ditingkatkan terus permainannya. Sampai selama ini belum ada komplain seperti itu dari orang tua. Yang ada adalah mereka merasakan dampak dari mereka bermain. Misalnya anaknya dulu tidak bisa mimpin, sekarang bisa mimpin. Anaknya dulu tidak mau berbicara, sekarang mau berbicara. Anaknya dulu tidak mau buang sampah, tidak mau disuruh untuk buang sampah, sekarang mau disuruh untuk buang sampah. Karena di sini kita ajarkan bermain dengan yang dengan tanah, dengan lumpur dan sebagainya, sehingga sudah nggak merasa jijik lagi. Bahkan juga orang tua mendapatkan pengalaman cara mengurangi kecanduan gadget di rumah, yaitu dengan membuat banyak permainan di rumahnya, menciptakan banyak permainan. Setiap kegiatan Kampung Lali Gadget sebelum pandemi ini ya, kita selalu mengadakan parenting. Jadi ketika anak-anak bermain, orang tuanya kita ajak sendiri, kita kumpulkan sendiri. Udahlah, anak-anaknya biar lepas, biar bermain dengan bebas tanpa intervensi orang tua. Orang tuanya kita didik, orang tuanya kita ajak parenting. Ada pakarnya di situ, ada relawan khusus untuk memberi materi kepada orang tua, membagi pengalaman kepada orang tua. Karena anak ini ketika di sini bisa lepas dari gadget, belum tentu di rumah bisa lepas dari gadget kalau orang tuanya tidak meneruskan program itu. Maka penting kiranya orang tua meneruskan program itu dan tahu hal-hal tentang bagaimana mengasuh anak dan sebagainya. Harapannya KLG bisa semakin besar, semakin berdampak, semakin berpengaruh untuk masyarakat, dan semakin banyak anak muda yang terlibat. Kami berpesan kepada masyarakat bahwa kalau semua orang berlomba-lomba dalam kemajuan teknologi, lalu siapa yang memikirkan tentang dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut? Maka itu harus kita pikirkan bersama, dimulai dari Kampung Lali Gadget. Mari kita songsong dunia lebih baik untuk masyarakat dan untuk anak-anak kita. Itu memang terjadi banyak kontradiksi di masyarakat. Loh,
Kampung Lali Gadget berarti tidak pakai gadget sama sekali. Tetap kita selalu membutuhkan gadget. Kita tidak bisa lepas daripada gadget. Tapi kami di sini lebih kepada mengimbangi. Karena dominasi gadget, internet, teknologi sekarang sangat tinggi. Maka akhirnya kebudayaan, kearifan lokal, karakter bangsa itu ketinggalan. Nah ini yang ketinggalan harus kita bawa maju. Makanya itu perlu pengimbangan. Kita mengimbangi, bukan menghilangkan, tapi mengimbangi. Itu sih konsepnya di Kampung Lali Gadget.